Hong Lian melihat ke jalur material, dan bibir sandalnya sedikit terangkat. Oke, ini jauh lebih halus dari yang dibayangkan Ben Senior. Anakmu agak tersembunyi. Qin Yichen mengangkat senyum. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Hong Lian merenung lalu berkata, kamu pertama-tama menyesuaikan status kekuatan roh, dan kemudian kamu siap menggunakan bahan-bahan ini untuk memperbaiki senjata perang api. Qin Yichen tahu bahwa langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting dan sulit. Proses ini tidak boleh ceroboh. Meskipun Qin Yichen adalah pewaris dari para penyintas Luban, dia tidak dapat menjamin prajurit abadi bahwa jika dia tidak berusaha keras, dia akan berhasil. Ruang rahasia tidak bisa berkata-kata. Setelah minum obat berikutnya, Qin Yichen menutup matanya dengan lutut disilangkan, dan setelah hampir 2 jam, kelelahan di wajahnya yang tampan memudar. Ketika Star Eyes terbuka lagi, kuburan ekspresi Qin Yichen dipulihkan, dengan sentuhan harapan. Sekarang, bisakah kamu mulai memperbaiki? Hong Lian berada di sela-sela. Jika Anda siap, Anda dapat melakukannya kapan saja. Tetapi tetap saja, pro dan kontra terserah Anda. Begitu Anda mulai, Anda tidak bisa berhenti dengan mudah di tengah jalan. Hong Lian merasa malu, bahkan jika dia sedikit memperhatikan palu raksasa yang tidak biasa. Tetapi tingkat senjata perang yang menyala ini ditempatkan di sini, jadi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Namun, setelah Qin Yichen menarik napas dalam-dalam lagi, dia tiba-tiba mengepalkan tangan, dan di matanya, ada roh seperti pedang. Dalam karakternya, dia juga tidak melakukannya. Tetapi begitu dia memutuskan untuk mencoba, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Mari kita mulai. Coba saya lihat, apa yang tidak biasa. Setelah minum sedikit, spirit power muncul kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, membuat seluruh ruang rahasia menjadi hembusan angin. Koak. Ujung jari Qin Yichen berada di atas senjata perang yang menyala-nyala. Tiba-tiba, sisi cairan giok yang naik dari nyala api berubah menjadi gelombang api dan mengalir ke badan senjata. Namun, pada saat kontak, Qin Yichen merasakan getaran laut kesadaran, dan dari atas senapan yang menyala, ada gelombang yang melemahkannya. Pistol perang yang menyala ini diambil oleh Qin Yichen. Jika Anda ingin menggunakannya, tentu saja berguna, tetapi itu tidak berarti sama. Pada saat ini, Qin Yichen hanya merasa ada lautan api yang mengerikan di depan matanya, dan dirinya sendiri, seperti perahu yang tenang di lautan api, sangat lemah. Qin Yichen tahu bahwa ini adalah kurangnya keahliannya dalam menyempurnakan keahliannya, dan dia mengertakkan gigi dan mencoba sebentar. Tetapi pada akhirnya, itu bahkan lebih tidak menguntungkan. Bahkan di atas senjata perang api, meskipun Qin Yichen menggunakan kekuatan roh untuk memaksa lapisan batu giok api secara paksa, badan senjatanya sangat merah, dan apinya meledak. Bahan yang diperbaiki juga keras dan sulit. Hong Lian menatap matanya, dan dia cemas di wajah cantiknya. Tidak bagus. Jika Anda secara paksa memperbaikinya, itu akan menyebabkan kekacauan Xianwei. Setelah beberapa saat, meskipun kekuatan Anda tidak akan menyerang balik sendiri, tetapi pangkat senjata ini akan terpengaruh. Ketika Qin Yichen melihat ini, pedang dan alisnya sedikit keras kepala. Benar saja, menggunakan prestasinya untuk memperbaiki prajurit abadi kelas 5, itu masih terlalu keras kepala. Hong Lian juga cemas. Meskipun dia mengakui bahwa Qin Yichen telah tampil cukup baik, tetapi pada akhirnya ini adalah senjata utama. Bahkan jika itu diberikan kepada guru, tidak mudah untuk berhasil memperbaikinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata indah Hong Lian berkedip dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan lembut berteriak, dengan palumu, itu bisa membimbingmu. Qin Yichen mendengar ini, Xingyan membeku. Dia hanya ingin mencobanya dengan caranya sendiri, tetapi hasilnya jelas. Sekarang saatnya dia menyaksikan seberapa canggih palu raksasa itu. Memegang palu master, Qin Yichen juga cukup gugup. Meski yakin dengan warisan leluhur Luban, ia bangga akan hal itu. Tapi dia harus mengakui bahwa, itu hanya di benua 10.000, dan pemilik sebelumnya dari senapan perang api ini. Tetapi Golden Immortal setengah langkah yang dapat mengubah benua 10.000 menjadi reruntuhan sesuka hati. Sukses atau gagal, semuanya ada di sini. Nenek moyang Luban, keahlian sukuku, tidak akan pernah mengecewakan junior, kan? Sambil minum, Qin Yichen tiba-tiba melambaikan palu tuannya dan mendarat di kobaran api. Hai. Pada saat disentuh, Qin Yichen hanya merasa bahwa kekuatan rohnya ditarik secara gila-gilaan, dan palu master asli yang bersahaja membuat waktu menjadi sebuah mahakarya. Jalur kekuatan roh muncul dari depan palu, berubah menjadi mantra misteri, atau aliran arus yang berkilau dan lembut, juga memiliki jejak bergelombang. Dan ketika kekuatan roh ini jatuh pada senjata perang api, ternyata tubuh senjata yang mengamuk dan mengamuk itu berangsur-angsur mereda. Tidak hanya itu, Qin Yichen tertegun oleh Tuhan. Tetapi dia dipaksa untuk menghantuinya sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya, batu giok api yang menyentuh kesulitan secara bertahap berubah menjadi film ringan, yang digabungkan dengan senjata perang api, dan jejak yang ditinggalkan oleh jari, sebenarnya dengan mata telanjang menebusnya.
Adegan ini membuat Hong Lian di samping benar-benar menyaksikan. 5 tentara Pinsian. Di bawah satu palu. Kamu juga bisa mencuci timah dan mereproduksi kecemerlangannya. Benda suci apa ini? Tanda seru. Bukan hanya Hong Lian, tapi yang paling mengejutkan saat ini adalah Qin Yichen. Sebelumnya, dia memiliki kepercayaan yang cukup pada palu raksasa itu. Tetapi dia tidak pernah berani membayangkan bahwa palu raksasa itu digunakan untuk memperbaiki prajurit abadi. Dan itu memiliki efek yang luar biasa. Apalagi itu masih prajurit peri kelas 5. Meskipun ekstraksi kekuatan roh yang cepat membuat Qin Yichen merasa bahwa lautan kesadaran menjadi lebih kosong, juga sulit untuk menyembunyikan keterkejutan di mata bintang. Pada saat ini, palu Qin Yichen terasa seperti sepasang tangan yang tak terlihat tetapi murah hati, menggenggam tangannya, seolah mengajari generasi mudanya, perlahan memperbaiki senjata perang api. Perasaan ini membuat Qin Yichen cukup familiar. Ketika teratai merah terbangun, dia mengambil tungku pil kecil dan mencoba mengembangkan Seng Wu dan dia memiliki perasaan seperti itu. Namun, Hong Lian, yang diubah oleh artifak spirit dari tungku pil kecil, dan palu raksasa ini, mungkinkah, adalah nenek moyang Luban. Saat membuat mahakarya ini, dia meninggalkan warisan, dan memberkati serta membimbing keturunanku. Tanda seru. Namun, saat ini, Qin Yichen tidak sabar untuk memikirkannya. Ada eufemisme Hong Lian yang keluar dari telinganya. Nak, pukul besi selagi panas, dan gabungkan bahan lain dengan senjata perang api. Qin Yichen mendengar ini, mata yang menatap memadat, dan ini bukan waktunya untuk membahas tentang ketelitian palu tuannya. Saat ini, yang harus dia lakukan adalah memperbaiki senjata peri 5 pin terlebih dahulu. Bagaimanapun, jika palu raksasa ini sangat efektif dalam penyulingan, Qin Yichen tidak dapat hidup sesuai dengan nenek moyang Luban. Beri aku kondensat. Teriak Qin Yichen dengan suara rendah. Sisa materi di sekitarnya juga berubah menjadi pita, mengalir ke dalam api. Namun, dengan syarat kekuatan rohnya disuntikkan secara gila-gilaan ke palu master, dan palu master juga mulia, bahan-bahan ini tidak lagi memiliki pengecualian sebelumnya dan sulit dikendalikan. Sebaliknya, mereka tampaknya dikendalikan oleh kekuatan yang dalam dan kuat, dan secara bertahap bergabung. Ini membuat senapan api Qin Yichen di depannya, yang juga merupakan penguburan besar-besaran, dan sikap menamparkan di tangan Jiang Yutian sebenarnya secara bertahap muncul kembali di depannya.